Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 8. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Syarif Kolili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Matsail Fikiyah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal nomor 2, yaitu mengenai hukum bermedia sosial dalam perspektif Islam beserta manfaat, mudarat, dan bagaimana seharusnya media sosial dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Untuk itu, simak video ini yang insya Allah akan menambah wawasan bagi kita terkait hukum bermedia sosial dalam perspektif Islam beserta manfaat, mudarat, dan bagaimana seharusnya media sosial dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Pada era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, berbisnis, bahkan berdakwah. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp telah mengubah cara manusia berinteraksi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bagaimana Islam memandang penggunaan media sosial. Pada dasarnya, para ulama menjelaskan bahwa hukum asal penggunaan media sosial adalah mubah, yaitu boleh. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, media sosial bukanlah sesuatu yang haram ataupun wajib secara zatnya. Yang menentukan hukumnya adalah bagaimana media tersebut digunakan. Apabila media sosial digunakan untuk menyebarkan ilmu, mempererat silaturahmi, berdakwah, mencari rezeki yang halal, atau memberikan manfaat kepada orang lain, maka penggunaannya dapat bernilai ibadah dan berpahala. Sebaliknya, apabila digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, ghibah, ujaran kebencian, pornografi, penipuan, atau informasi palsu, maka penggunaannya menjadi haram karena bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini mengajarkan pentingnya melakukan tabayun atau verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Nilai ini sangat relevan pada era media sosial karena informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, baik yang benar maupun yang salah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap perkataan maupun tulisan yang kita unggah di media sosial akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media sosial tentu memiliki banyak manfaat apabila digunakan secara bijak. Pertama, media sosial dapat menjadi sarana memperoleh ilmu pengetahuan. Saat ini banyak kajian Islam, seminar, dan pembelajaran yang dapat diakses secara gratis melalui berbagai platform digital. Hal ini memudahkan masyarakat untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Banyak pendakwah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Dengan cara penyampaian yang menarik dan mudah dipahami, dakwah dapat menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda. Ketiga, media sosial juga membuka peluang ekonomi. Banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dan pemasaran, sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Islam sendiri mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, sehingga penggunaan media sosial untuk kegiatan ekonomi yang jujur merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Di samping berbagai manfaat tersebut, media sosial juga memiliki sejumlah mudarat apabila tidak digunakan secara bijaksana. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita bohong. Informasi yang tidak benar dapat memicu kesalahpahaman, perpecahan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana ghibah, fitnah, bullying, maupun ujaran kebencian. Tidak sedikit orang yang dengan mudah menghina atau mencela orang lain melalui komentar tanpa memikirkan dampaknya.
Padahal Islam sangat melarang perbuatan tersebut karena dapat menyakiti sesama Muslim. Mudarat lainnya adalah kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi produktivitas, mengganggu waktu belajar, mengurangi interaksi dengan keluarga, bahkan membuat seseorang lalai dalam menjalankan ibadah. Tidak sedikit pula yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat terlalu sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Oleh karena itu, kaum muslimin perlu memiliki etika dalam menggunakan media sosial. Pertama, pastikan setiap informasi yang diterima telah diverifikasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Kedua, jaga tutur kata dan hindari komentar yang menyakiti atau merendahkan orang lain. Ketiga, gunakan media sosial untuk hal bermanfaat seperti belajar, berdakwah, berbagi inspirasi, dan menjalin silaturahmi. Keempat, atur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kewajiban utama seperti belajar, bekerja, beribadah, dan keluarga. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa jejak digital akan tetap tersimpan dan dapat dilihat banyak orang. Oleh sebab itu, setiap unggahan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu apakah memberi manfaat atau justru mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Kesimpulannya, hukum bermedia sosial dalam Islam pada dasarnya mubah atau diperbolehkan. Namun hukum itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung tujuan dan cara penggunaannya. Media sosial bisa menjadi sarana memperoleh pahala bila dimanfaatkan untuk kebaikan, namun juga bisa menjadi sumber dosa bila bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memanfaatkan media sosial secara bijaksana, bertanggung jawab, dan untuk menyebarkan manfaat serta nilai kebaikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.